yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah sore ini bisa hadir kembali Radio Al-Hikam Sangatta bisa menyapa pendengar sekalian, yaitu pengajian rutin tiap sore pada asar, yaitu kajian kitab Lubabul Hadis yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Mahfud Effendi MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah studio Radio Al-Hikam ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan kajian kitab Lubabul Hadis yang akan dibawakan oleh Ustadz Mahfud Effendi. Sebelumnya kami dari kru dan manajemen Radio Al-Hikam menghimbau dan menginformasikan kepada pendengar sekalian, tak lupa kita selalu tak henti-hentinya untuk berikhtiar, berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Semoga yang lagi sakit disembuhkan, yang sedang bekerja pulang dengan selamat. Amin. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan Ustadz Mahfud Effendi kajian kita Lubabul Hadis. Kepada Ustadz Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia, para pemirsa live streaming, dan para hadirin yang datang di studio Radio Al-Hikam ini, yang insyaallah semuanya akan mendapatkan berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore kali ini kita dapat berjumpa kembali, dapat mengudara, dapat berjumpa bertatap muka, yakni di 91.9 FM. Rutin kita setiap jam 5 membahas tentang apa yang terdapat di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwanillah wa syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila syekh al-alim al-alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu tsamin 'asyara, bab yang ke-18, fi fadilatis salami, di dalam menjelaskan keutamaan salam, uluk salam atau kita mengucapkan salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qoblal kalam. Salam itu, ucapan salam itu qoblal kalami, sebelum pembicaraan atau berbicara. Artinya apa? Artinya kita sebelum berbicara apapun, maka kita dianjurkan untuk membuka dengan salam. Biasanya dalam menghadiri majelis kita sering menjumpai bahwasanya biasanya ada bismillah dulu, ada salam dulu. Kadang kita mendengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kemudian bismillah. Ada yang juga biasanya bismillah dulu, baru kemudian salam. Namun saya memilih yang salam terlebih dahulu, karena dulu ketika masih kuliah, saya diingatkan, ditegur oleh dosen saya waktu kemudian membuka presentasi di depan kelas. Beliau menyatakan bahwasanya assalam qoblal kalam. Karena saat itu saya membuka dengan bismillah dulu. Bukan hal ini tidak baik, namun kurang pas saja. Yang benar, yang pas adalah apa? Kita mengucapkan salam terlebih dahulu, baru kemudian kita ucapkan bismillah dan seterusnya. Yang jelas assalamu qoblal kalam. Salam itu diucapkan sebelum berbicara apapun.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memulai perkataannya qabla salam, sebelum salam, artinya dia tiba-tiba suddenly, ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba langsung berbicara dan kemudian tanpa didahului dengan salam, fala tujibuhu, dan maka kamu tidak boleh menjawabnya. Ini maksudnya tidak menjawab, ini maksudnya tidak menjawab salamnya atau perkataannya. Ini terdapat dua pendapat. Artinya ini yang memang yang tidak kita jawab itu adalah salamnya. Karena apa? Dia memang di awal tidak salam. Itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya baik itu dia tanya atau misalkan ada orang tanya, dia tidak mengucapkan salam terlebih dahulu, tiba-tiba rumahnya si A ini mana Pak? Kalau menganut pendapat yang kedua maka tidak dijawab, karena apa? Tidak diawali dengan salam. Artinya ini dua pendapat ini ya kita bisa mengambil salah satu, baik itu yang kemudian mengambil pendapat yang pertama atau yang kedua. Yang jelas ketika seseorang itu memulai pembicaraan yang tidak diawali dengan salam, fala tujibuhu, maka jangan menjawabnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan dawuh, man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulih. Barang siapa yang memulai dengan salam, maka sesungguhnya orang tersebut adalah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya orang istimewa, artinya orang yang utama di sisi Allah dan rasulnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala wa du'ahu Allah fil ardi fafshuhu bainakum. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya salam itu adalah merupakan dari beberapa nama-nama Allah yang maha luhur. Wa Allah Ta'ala fil ard, Allah Subhanahu wa taala meletakkan di bumi, fa afshuhu bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian semua. Artinya kita disuruh, dianjurkan untuk apa? Untuk salam, untuk menebar salam, untuk menebar doa keselamatan. Fa inna rajula al-muslima idza marra biqaumin, maka apabila seorang laki-laki muslim yang berjalan di suatu kaum, suatu tempat atau ada masyarakat penduduk, fasallama alaihim, maka dia apa? Uluk salam, maka dia salam kepada kaum atau kepada orang yang dilewati tadi. Faruddu alaihi, maka mereka menjawab, kana lahu alaihim fadlu darajatin. Ketika ada orang laki-laki kemudian melewati sebuah kaum, lantas laki-laki yang lewat tadi mengucapkan salam, dan lantas kemudian para kaum orang yang dilewati tersebut kemudian menjawab salamnya, kana lahu alaihim fadlu darajah, maka orang yang menjawab salam itu adalah mendapatkan keutamaan derajat. Bitadzkirihi, dengan mengingatkan salamnya itu tadi. Iyahumus salam fa illam yaruddu alaihi, maka apabila kaum tersebut, orang-orang yang banyak tadi itu tidak menjawab, radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyabu, maka barang siapa yang menjawab dari alaihim tadi itu, dari orang banyak itu, maka dia itu lebih utama daripada yang lainnya. Artinya ya ketika tidak ada yang jawab satupun, maka ketika ada seorang yang kemudian menjawab, maka dia itu lebih baik dari mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bihi biman bada'ahum bis salami. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya inna aulan nas, sesungguhnya yang lebih mulia-mulianya manusia, yang lebih utama-utamanya manusia, ya, yakni man bada'ahum bis salam, siapapun itu yang memulai apapun itu bis salami, dengan salam. Artinya kita mengucapkan salam ini dalam keadaan apapun, dimanapun kita ini dianjurkan untuk mengucapkan salam keselamatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadhu'i al-ibtida'u bis salam. Bahwasanya Nabi juga mengatakan bahwasanya pokoknya tawadhu, intinya tawadhu itu adalah apa? Ibtida'u bis salam, yakni memulai salam. Ya, memulai salam ini lebih utama jelasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa muslimani aqrabahuma ila Allah taala man bada'a bis salami. Bahwasanya ini Nabi Muhammad bersabda bahwasanya jikalau ada dua muslim yang bertemu,
yang mana itu di antara kedua itu yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, man bada bis salami, siapapun yang kemudian memulai mengucapkan salam. Artinya ada dua orang bertemu muslim. Kemudian yang lebih dekat dengan Allah itu siapa? Yang lebih dekat dengan Allah adalah orang yang lebih pertama kali atau yang duluan mengucapkan salam kepada yang lainnya. Misalkan si A ini mengucapkan salam terlebih dahulu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala si A ini adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mengucapkan salam pertama itu adalah sunnah, sedangkan menjawabnya itu wajib, namun orang yang menjawab, orang yang mengatakan salam atau orang yang mendahului salam itu adalah lebih utama. Nabi itu selalu di mana-mana dengan siapapun itu selalu apa? Selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fil majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apa? Ketika kita masuk dalam sebuah majelis ilmu, majelis ta'lim atau apa, fasallimu, maka bersalamlah kalian semua. Kita dianjurkan untuk apa? Untuk bersalam terlebih dahulu. Wa idza kharajtum fasallimu, maka apabila kita hendak keluar atau selesai dari majelis tersebut, maka fasallimu, maka juga lakukanlah salam, ucapkanlah salam. Artinya mau memulai dan mau mengakhiri, mari kita biasakan untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Artinya kita tebarkan kebaikan. Ya, tebarkan kebaikan berupa apa? Berupa salam. Tebarkan salam di antara kita semua. Assalamualaikum itu cukup, artinya ucapan assalamualaikum itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini komplitnya. Tapi yang jelas assalamualaikum ketika kita mengucapkan dengan teman atau dengan orang, assalamualaikum, itu dijawab waalaikumsalam, itu sudah cukup, artinya cukup. Atau nanti kalau ditambahi maka ada tambahan laginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyatun limillatina, tahiyatun limillatina, bahwasanya salam itu adalah merupakan penghormatan bagi agama kita. Wa amanun lidimmina, dan keselamatan dan keamanan atau sentosa, ya, keamanan lah katakan, lidimmina, bagi jaminan kita. Wa qala ta'ala lanjutannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya, berfirman, wa idza huyitum bitahiyatin, maka apabila kamu semuanya dihormati bitahiyatin dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka balaslah bi ahsani minha, dengan sebaik-baiknya balasan. Misalkan ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, maka balasannya di sini yang pertama adalah disuruh untuk bi ahsan, ya, dengan lebih baik. Maka jawaban kita adalah waalaikumsalam warahmatullah. Artinya dia mengucapkan satu, tapi kita membalas dengan dua ucapan, salam dan warahmah dan rahmah. Apabila ada orang yang kemudian assalamualaikum warahmatullah, maka balasan kita adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes satu dua. Tes satu. Nah, cek tes satu. Saya ulangi lagi bahwasanya ketika kita ada orang yang salam, ya, ada orang yang uluk salam. Tes satu. Ada orang yang salam, kemudian orang yang salam tersebut kepada kita mengucapkan assalamualaikum, maka orang tersebut atau kita menjawabnya dengan dua balasan, yakni waalaikumsalam warahmatullah. Namun jika ada orang yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawabnya dengan sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2. Cek tes 1. Ya, artinya ketika kita diberikan salam atau ada orang yang uluk salam terlebih dahulu, maka kita membalasnya dengan bi ahsan,
dengan lebih baik, auruduha atau menjawab dengan sepadanya, atau memang kalau memang kita salami assalamualaikum, jawaban kita adalah waalaikumsalam. Tapi lebih baiknya kita dianjurkan ketika ada orang yang mengucapkan salam, yang mana salamnya itu misalkan tadi hanya satu kata saja, assalamualaikum, maka kita bisa menjawab waalaikumsalam tok bisa, atau waalaikumsalam warahmatullah bisa, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya balasan-balasan kita atau jawaban kita ini yang kemudian kita sampaikan, yang kita haturkan atau yang kita balaskan untuk orang yang pertama kali atau orang yang memulai menguluk atau mengucapkan salam kepada kita. Al-Babu Tasi'u Asyar, bab yang ke-19, fi fadilatil du'a, bab yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Artinya ibadah kita inti dari intinya ibadah itu adalah apa? Kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang kemudian menjadi kebutuhan atau segala hajat kita. Maka tempat kita meminta, tempat kita mengadu, tempat kita memohon, tiada tempat yang hak yang boleh kita minta dan kita mohon ya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah kita tidak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fit du'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai siapa? Orang-orang yang demen, orang-orang yang tekun, orang-orang yang dalam berdoa itu giat. Artinya giat di dalam berdoa. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, maka semuanya insya Allah aman. Insya Allah semuanya lancar, karena memang Allah ya ini sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan semesta alam telah mencintai hambanya, maka semua jaminan insya Allah akan aman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramun 'ala Allah taala minad du'a. Maka tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Artinya ini merupakan hal yang agung, hal yang sangat mulia sekali. Ya, kita sebagai hambanya maka sudah barang tentu menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk apa? Untuk berdoa kepada zat yang menciptakan manusia atau zat yang menciptakan alam semesta ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, ya abdi ana 'inda dhannika wa ana ma'aka idza da'awtani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, Allah berkata, ya ibadi, wahai hambaku, ana 'inda dhannika. Aku ini adalah bersama dengan apa yang menjadi prasangkamu. Jikalau memang prasangkamu baik kepadaku, maka aku akan baik kepadamu. Begitu juga sebaliknya, jikalau prasangkamu buruk kepadaku, maka aku akan buruk kepadamu pula. Artinya, mari ya dengan segala hal, dengan segala bentuk, dalam kondisi apapun itu, kita selalu memiliki prasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'aka idza da'awtani, dan aku selalu bersamamu jikalau engkau berdoa kepadaku. Artinya Allah akan selalu membersamai kita, Allah selalu akan menyertai kita jikalau kita semua ini mau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah taala yaghdabu alaihi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang enggan atau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdabu alaihi, maka Allah akan marah kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita hamba-hambanya untuk apa? Untuk berdoa, untuk memohon, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita ini tidak berdoa, kita ini tidak meminta atau memohon kepada Allah, maka Allah justru akan marah, justru akan bentuk, akan murka. Hal ini akan berbeda dengan manusia. Manusia itu jikalau dimintai, pasti kebanyakan rata-rata mereka marah. Namun Allah malah ini kebalikannya. Kalau tidak minta itu, maka justru Allah ini akan marah, akan bendu, akan murka dengan kita. Karena kita dianggap sombong. Karena apa? Karena tidak meminta, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tarkut du'a'i ma'siyatun. Meninggalkan doa
kata Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan maksiat. Maka jikalau dianggap maksiat ya, kalau kita meninggalkan atau lupa atau enggan meminta melakukan doa dianggap maksiat, maka sudah barang tentu ketika kita meninggalkan ini adalah berdosa. Karena bagaimanapun juga maksiat ini merupakan hal yang buruk, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Maka selain dari itu, mari ya ketika kita dalam kondisi apapun itu, apa yang kita miliki selama ini itu semuanya tak lebih dari apa? Tak lebih atau tak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita sempatkan ya ketika kita ada hajat apapun itu, mari kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah silahun, pedang pusakanya orang-orang mukmin, wa imaduddin, dan tiangnya agama, wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi. Nah, ini artinya sebagai pusaka. Ya sudah barang tentu karena memang ini adalah sebuah pusaka, maka kemana-mana ini biasanya kita bawa. Doa ini selalu kita bawa, selalu kita haturkan, selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya mustajabatun, itu adalah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiran, meskipun dia itu adalah orang yang fajir, orang yang durhaka atau orang yang durjana. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya doa orang yang terzalimi itu adalah mustajab. Mustajab itu ya insya Allah akan segera dipenuhi. Meskipun orang tersebut adalah orang yang durjana atau orang yang durhaka, maka kita hati-hati ketika kita menzalimi, ketika kita ini atau menjumpai orang yang terzalimi, maka kita hati-hati karena memang doanya orang yang terzalimi itu adalah mustajab. Fa fujuruhu ala nafsihi, maka sesungguhnya fujurnya itu, durhakanya itu, durjananya itu atas dirinya sendiri. Sedangkan untuk orang lain ketika dia terzalimi, dianiaya, maka dia berdoa, ya ini bisa jadi nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang-orang yang terzalimi, maka kita harus menyelamatkan, menolongnya. Atau kalau tidak kemudian bisa jadi orang yang terzalimi itu kemudian mendoakan yang buruk atau yang jelek kepada orang yang telah menzaliminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu, takutlah kalian semua, da'watal mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Fa innaha, karena memang doanya orang mazlum itu tuhmalu alal ghamam, ini adalah dimuat di atas ghamamun, mendung. Artinya doanya orang-orang yang teraniaya ini dimuat di atas mendung. Kemudian yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membalas wa izzati, artinya la ansurannaka, ini adalah Allah ini akan segera la ansurannaka itu akan menolong, ya, maka Allah akan menolong walau ba'da hinin, meskipun setelah beberapa mangsa atau waktu. Artinya Allah ini bisa cepat atau bisa lambat, yang jelas doa-doa tersebut bagi orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang kemudian disiksa, dianiaya, ini bisa bisa mustajab, baik itu dalam keadaan cepat, sedang ataupun lambat, baik itu kemudian disimpan ya atau ditampakkan di dunia ini ataupun disimpan, artinya ditunjukkan kelak di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'watal mazlum, ya, takutlah kalian semua kepada doa-doa orang yang terzalimi, wa in kana kafiran, meskipun dia itu adalah orang-orang kafir. Nah, ini jadi meskipun ini seorang kafir, maka kita dianjurkan untuk untuk takut, untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisatu nahu hijabun, maka karena sesungguhnya baginya itu tidak ada hijab. Artinya antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan, atau Tuhan semesta alam untuk mengabulkan doanya itu tidak ada hijab, tidak ada satir, atau tidak ada aling-aling. Maka ini sudah barang tentu mari kita perhatikan agar agar kita semua ini selalu berhati-hati, selalu waspada, jangan sampai kemudian kita menzalimi kepada orang lain. Al-babu isyruna, bab yang ke-20, fi fadilatil istighfari, bab yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawaul dzunubi al istighfaru. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya segala sesuatu penyakit itu pasti ada obatnya, dan obat dari atas semua dosa-dosa yang ada itu adalah al-istighfar. Itu kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW beristighfar setidaknya setiap hari itu adalah 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun wa hilyatud dzunubi al-istighfaru. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki perhiasan, ya, perhiasan wahilyatud dzunub, dan artinya yang ini dapat menghiasi atau dapat melebur dari dosa-dosa itu adalah apa? Al-istighfaru, itu adalah istighfar. Dengan cara beristighfar maka doa-doa kita ini akan diampuni, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallahu lahu. Maka barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, ghafarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wa in kana farran minal zahfi, meskipun dia itu adalah dalam posisi perang, lari dari perang. Artinya meskipun sebenarnya orang yang lari dari medan peperangan ini adalah bisa atau boleh dibunuh, namun hakikatnya tetap Allah masih mengampuni perbuatan tersebut. Kecuali memang ketika dosa yang besar yang tidak diampuni adalah menyekutukan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan yang lainnya selama masih mau untuk bertaubat, menyesali, mengakui dan kemudian tidak mengulangi, maka insya Allah akan menerima taubat dan mengampuni segala dosa-dosa yang dikerjakan. Kecuali dosa satu, yakni syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Maka tidak dianggap dosa, ya, barang siapa yang beristighfar wa in 'ada fil yaumin 70 marrah, artinya dosa kemudian istighfar. Dosa istighfar artinya ini tidak akan dianggap dosa meskipun ini sampai berapa? Sampai 70 kali dalam sehari. Artinya tetap Allah akan mengampuni dosa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fa huwa laha kafaratun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristighfar, memohon ampun, beristighfar kepada Allah ba'da dzunubi, setelah melakukan banyak dosa, ghafarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya, fahuwa laha kafaratun, maka baginya atas dosa-dosa tersebut adalah kafaratun, sebagai tebusan, ya, tebusan atas apa yang telah dilakukan atau tebusan dengan apa yang kemudian menjadi dosanya. Artinya apa? Artinya meskipun dosa-dosa kita ini ibaratkan segunung, ya, besar, banyak jumlahnya, seperti halnya buih yang ada di samudra, maka ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Oleh karena itu, selama kita mau bertobat dan mau menyesal dan mengakui dan kemudian kita tidak berniat untuk mengulanginya, maka fa insyaallah Allah akan apa? Allah akan menerima tobat kita dan Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kathura ala ahadikum adz-dzunubu falyatlub al-maghfirata bil istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jikalau, ya, di antara kalian semua itu adalah memiliki banyak dosa, maka falyatlub, carilah ampunan, falyatlub al-maghfirata, carilah ampunan bil istighfari, itu dengan beristighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rutinkan membaca istighfar setiap hari, baik itu 100 kali, baik itu 200 kali, baik itu 300 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka dengan cara seperti itu, dosa-dosa besar itu akan dianggap kemudian dilenyapkan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kathurat dzunubu ahadikum falyastaghfirillaha wal istighfaru ya'kulu adz-dzunuba kama ta'kulun naru al-hataba yabisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau idza kathurat dzunubu ahadikum, jikalau dosa-dosa kalian semua ini adalah banyak sekali jumlahnya, falyastaghfir, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istighfaru, dengan apa? Dengan memperbanyak bacaan istighfar. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal istighfaru, dan kemudian istighfar itu ya'kuludz dzunub, akan memakan dosa-dosa kita. Kama ta'kulun naru al-hataba al-yabisah, sebagaimana api ini memakan kayu al-yabisah yang kering. Artinya istighfar yang kita baca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim setiap hari, setiap saat, ini akan memakan dosa-dosa kita sebagaimana kayu itu melahap, kayu itu memakan kayu yang kering. Bagaimana itu kita kira kalau ada api kemudian menyambar atau membakar kayu yang kering, maka sudah barang tentu akan dilumat secara habis, selesai, tidak ada yang tersisa. Ya, diibaratkan seperti itu. Artinya jikalau kita memperbanyak beristighfar, maka dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfar tajlibur rizqa, bahwasanya banyaknya kita beristighfar maka tajlibu itu narik ar-rizqa ing rizki. Artinya ketika kita memperbanyak bacaan istighfar, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dapat menarik rizki. Artinya dapat memudahkan rizki kita untuk kita raih atau kita capai. Maka ketika kita kesulitan, wah ini jualan tidak laku-laku, ini kerja kemudian tidak naik-naik pangkat dan seterusnya, bisa jadi artinya apa? Ini masalah rizki. Maka ini Nabi Muhammad menganjurkan apa? Untuk memperbanyak zikir berupa istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini bisa jadi apa? Ini akan mendatangkan rizki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru minal istighfar faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang memperbanyak aktsiru, perbanyaklah kalian semua minal istighfari, dari membaca istighfar atau beristighfar kepada Allah. Faman aktsara minhu, barang siapa yang kemudian memperbanyak bacaan istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya baginya min kulli ghammin, dari setiap sesuatu yang ini bersifat ghammin itu prihatin, wahamin dan sedih, susah, payah, farajan ing bebungah atau dengan kabar gembira. Artinya apa? Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah pagi, siang, malam, pokoknya setiap saat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut dari setiap hal-hal yang menjadi masalahnya, dari setiap yang segala sesuatu yang menyusahkan baginya akan dijadikan apa? Farajan, kebahagiaan atau kabar gembira. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki baginya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, ini jadi sebuah keutamaan. Maka apabila kita memiliki masalah dengan ekonomi, maka istighfar ini bisa menjadi perantara. Namun tetap kita tidak boleh lepas, tidak boleh meninggalkan yang namanya usaha. Ada ikhtiarnya, bukan kemudian kita zikir wirid tapi kita tidak ada kerjaan apa-apa, ya mau sampai muruh sampai habis kita ya beristighfar. Artinya tetap harus apa? Harus ada usaha yang menyertainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Rizki yang kemudian ini datangnya tak disangka-sangka. Al-babu hadi wal ishrun fi fadilati dzikrillahi ta'ala, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba yang selalu rutin, selalu istiqomah untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.